Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara obrolan budaya. Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tingang Production. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pendiri Institut Tingang Borneo Teater. Wah, ini cocok sekali kalau suatu saat akan bekerja sama dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini adalah Abdul Hafiz Amrullah. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau boleh tahu sejak kapan berada di Kalimantan Tengah? Karena sepertinya dari wajahnya bukan orang Kalimantan Tengah. Waduh, wajah saya kurang ini ya Bu. Kurang Dayak. Kurang Dayak. Oke, Kurang siap. Dayak. Ya, selamat malam. Sebelumnya mungkin terima kasih Bu sudah diundang di obrolan budaya ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, saya Abdul Hafiz Amrullah, salah satu pendiri dari Institut Tingang Borneo Teater. Asal saya dari Sampit, Bu. Oh, dari Sampit? Iya, dari Sampit. Wah, saya pikir tadi dari Jakarta atau dari mana? Waduh, Jakarta dong muka saya. Iya. Ya, dari Sampit terus ke sini dengan harapan dibilang merantau. Walaupun cuma 4 jam, jadi biar dibilang merantau ke Palangka. Jadi Oh, berarti teater yang Anda dirikan itu ada di kota Sampit ternyata. Enggak, kalau teaternya baru. Jadi kemarin dulu 2013 datang ke Palangkaraya. Kebetulan sebelum ke Palangka kuliahnya di Jogja. Oh. Kuliah di Jogja, terus di sana aktif berteater. Nah, sampai ke sini dengan motivasi nyari temen main karena ya kalau namanya teater kan kalau lama nggak latihan atau apa tuh jadinya hilang nanti ilmunya. Kaku begitu Kaku. ya. Iya, Jadi iya. takut itu hilang, takut kaku, jadi nyari teman di sini. Itulah akhirnya kita ngebentuk namanya ITB. Oh, ITB lah. Mhm. Institut Pertanian Bogor. Gak bercanda. kan ada rumor biasanya anak-anak IPA itu kan sangat suka atau impiannya pasti ingin ke ITB. Ya. Institut Teknologi Bandung kalau itu. Oh, itu ya. Apa berarti mirip-mirip. Iya. Berarti waktu di Jogja kan? Ya, awalnya di Jogja. pernah organisasi apa yang pernah diikuti saat di Jogja? Kalau di Jogja saya kuliahnya tuh sebenarnya bukan seni. Jadi kuliahnya justru teknik informatika, komputer, Bu. Komputer ya. Komputer. Terus tapi di kampus itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswanya teater. Nah, dari awal 2008 masuk sana masuk kuliah sampai selesai itu selalu selalu berkegiatan dekat dengan teater. Jadi kalau bisa dibilang tuh kuliahnya di teater, UKM-nya komputer sebenarnya. Oh, dibalik ya. Iya. Berarti lebih suka organisasi daripada Betul. kuliah. Iya, berteater. Nah, itu memang tidak apa-apa. Biasanya ciri-ciri orang sukses itu begitu. Waduh, amin. Lebih suka organisasi daripada kuliah. Itu teman-teman saya dulu begitu. Tapi tidak masalah kan ya? Iya, betul. Selama mungkin bisa konsisten mungkin, Bu. Iya. Iya. Kan jalan dua-duanya bagus. Betul. Berarti Anda sarjana teknik dong? Iya, teknik informatika. Eskom saya, Bu. Oh, Eskom ya. Tapi tidak disampaikan tadi gelarnya. Iya. Jadi saya Eskom, tapi secara spesifik sebenarnya lebih suka kepada kegiatan-kegiatan yang kreatif. Jadi kalau ditanya tentang pemrograman atau bahasa-bahasa ini tentang komputer, tidak terlalu menguasai. Tahu tapi tidak terlalu menguasai. Tapi kalau teater, ayo kita bisa ngobrol kalau itu. Wah ya. Jadi saya berpikir. Waduh. Enggak, saya berpikir keren juga kalau sarjana informatika tuh
pandai teater yang pasti memudahkan dia dalam melakukan pengeditan video. Betul. Dan akhirnya terjawab di masa pandemi sekarang, Bu. Karena sekarang kan pertunjukan banyak dilakukan secara virtual. Iya. Yang notabene di belakangnya ketika kita berbicara tentang virtual dan digital harus ada orang-orang komputer. Iya. Banyak gunanya berarti. Iya. Berarti bisa bersinergi antara teknik informatika dan orang-orang teater. Harusnya sangat bisa bersinergi, Bu. Karena teater sebenarnya bisa masuk kemana aja. Bisa masuk ke komputer, bisa masuk ke arsitek, bisa masuk kemana aja. Karena yang saya yakini adalah teater tuh laboratorium kehidupan. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan tuh teater. Yang saya pahami gitu. Iya. Betul juga ya. Jadi saya berpikir, Baik, tapi saya juga. sebelum kesini saya tidak sengaja tadi memang mempelajari yang terkait dengan informatika. Jadi ternyata luar biasa juga ilmu komputer itu. Ya sudahlah, kita kan membahas teater hari Iya ini. betul. Jangan bahas komputer. Nanti tiba-tiba yang saya bahas komputer nanti menyimpang ya. Nah, iya walaupun teater, adakah bidang seni lain yang digeluti begitu? Spesifiknya ya lebih ke arah teater, cuma dalam pengembangannya banyak media, salah satunya pantomim yang saya coba kembangkan di Palangkaraya. Bukan satu-satunya yang mengembangkan, tapi ya sampai sejauh ini saya merasa konsisten dalam hal pantomim di Palangkaraya. Wah, keren ya. Saya jadi berpikir nih. Berpikir. Berpikir terus ya. Karena saya sangat suka dengan drama, saya suka dengan teater. Saya itu sebenarnya mengajar mata kuliah itu tapi saya belum terampil. Makanya saya sampai sekarang tuh belajar. Justru Sama, Bu. Jadi bertemu Anda ini ya membuat saya senang juga begitu. Alhamdulillah. Nah, di program studi kami ini biasanya yang ahlinya kan Pak Lukman Hakim Siregar, Pak Dapi Pajara Harjo, kemudian Pak Ahyatul Aprom. Kemudian ada di sini alumni yang juga luar biasa, ada Ahmad Murjani, Arbendi itu juga. Nah, yang biasanya bantu-bantu juga untuk. Betul. Oh ya, ada satu lagi yang di Balai Bahasa Kakambang Julius juga. Oh, betul. Jadi alumni, oh ya, nih kalau menyebutkan alumni banyak nih, ternyata ke saya pula juga. Wah, sebenarnya alumni PBSI itu banyak yang peduli dengan kampus. Nah, terkait dengan pantomim itu kalau di program studi kami termasuk yang paling sulit dikuasai oleh mahasiswa. Keren tuh kalau habis nih. Jadi dosen, Bu. Iya, Tidak. Bercanda, Bu. Kalau itu bisa. Sebagai praktisi teater kan, diundang mengajar ke kampus itu bisa. Oh, boleh. Apa yang tidak bisa kan zaman sekarang? Jangan heran di era disrupsi semuanya menjadi satu. Iya, betul tuh. Nah, Anda sarjana komputer ya, sarjana komputer pandai teater. Betul. Saya pernah menggeluti teater, tidak lihai-lihai juga. Ya. Begini-begini saja kemampuannya begitu ya. Nah, kemudian sepertinya tadi kan terkait dengan pantomim, apa karya pantomim yang paling fenomenal yang pernah dibuat? Ukuran fenomenalnya apa nih dulu, Bu? Apa Bisa jadi viral? yang viral. Kemudian yang teriakannya paling histeris. Yang gaungnya paling Yang sampai perempuan terjatuh gitu ketika melihatnya. Ada tidak? terkagum-kagum. Terkagum-kagum. Kalau ada beberapa karya sih, tapi dari 2016 ITB Teater memilih untuk fokus ke isu lingkungan. Jadi dari 2016 kebetulan saya kerja di salah satu lembaga konservasi, khususnya tentang orang hutan. Nah, kebetulan jadi waktu kebakaran asap 2015 itu kita bikin aksi teatrikal di Bundaran Besar. Teman-teman berteatrikal dengan masker dan lain sebagainya. Terus kita menutup, ini mohon maaf nih Pak ya kalau ada petugas pemerintah. Jadi kita nutupin kota cantik, Palangkaraya Kota Cantik, tuh ada tulisannya tuh. Terus Palangkaraya Kota, terus kita tutupin pakai backdrop hitam, terus kita tulis asap. Jadi Palangkaraya Kota Asap. Nah dulu tuh sempat viral, sempat banyak yang bertanya-tanya tuh ulah siapa. Nah itu sebenarnya
ulah kita, ulah kami dan teman-teman, karena kegelisahan kita waktu itu melihat masyarakat Palangkaraya khususnya kayak terbiasa dengan asap, akhirnya kayak abai padahal banyak dampaknya. Nah itu terus di 2000 yang paling baru di 2019 apa 17 ya. Pokoknya sekitar itu kita bikin teatrikal lagi tapi di lahan kebakaran langsung. Waktu itu diliput sama beberapa media nasional dan lokal. Tabengan sama Kompas waktu itu. Nah itu sempat jadi gaung yang lumayan bagus. Penontonnya berarti banyak. Penonton yang menyemangati di media sosial banyak. Wah bagus, wah semangat gitu. Dan yang menghujat juga tahu. Oh itu biasa. Kalau yang menghujat itu anggap bagian dari kritik. Kan biasanya orang menghujat itu kan dia capek mau menjatuhkan orang. Kita naik terus kan. Oh gitu ya. Akhirnya kita tidak jatuh-jatuh, tapi kita naik terus. Asik. Iya. Jadi jangan sedih ketika dihujat. Baik, siap Bu. Betul. Nah, kemudian kan tadi pantomim ya. Ya. Ada tidak pertunjukan teater yang lain yang pernah dilakukan di luar Palangkaraya? Itu ada dan terjadi pertama kali kita keluar Palangkaraya tahun 2000 lupa. Jadi pokoknya 2000 sekian kita pentas ke beberapa kota. Salah satunya Yogyakarta, Cirebon ya, Yogyakarta, Cirebon, terus Palangkaraya. Itu kerjasama sama salah satu teater di Jogja. Itu kita bawa kalau nggak salah 12 anak dari Palangka kita bawa ke sana. Itu pentas keliling. Terus setelah itu Festival Teater Cirebon kita diundang. Nah itu yang kita pertama kali membawakan isu tentang orang hutan. Judulnya Kahiu Menangis. Kita pentas di sana bukan lomba, cuma ya kita apresiasi, terus ada beberapa perwakilan dari seluruh Indonesia gabung di situ. Itu awalnya kita bawa tentang orang hutan dan itu di luar Palangkaraya. Wah keren ya. Kalau di Palangkaraya pasti tidak terhitung ya. Terhitung aja Bu. Oh terhitung, masih Karena terhitung. kita tuh baru terbentuk di 2013 dan pentas setahun tuh ada satu kali kita pentas. Tapi itu tidak rutin, maksudnya waktunya tidak menentu gitu. Kadang-kadang pentas di November, kadang di mana gitu. Iya. Barangkali karena ketika ada job atau apa. Ya, nah kita memisahkan pentas produksi dengan pentas yang ngisi-ngisi acara. Pentas-pentas yang begitu. Nah, kalau pentas produksinya sih terhitung paling setiap ini kita sudah 8 tahun kurang lebih. Sekitar ada 7 kali lah pentas produksi kita memproduksi secara khusus. Tapi kalau yang ngisi-ngisi, nah itu yang nggak terhitung Bu. Nah pentas produksi yang paling banyak penontonnya, yang offline dulu. Paling banyak yang kita di Jakarta sama Bakti Budaya Jarum Foundation waktu itu ada. Jadi Bakti Budaya Jarum Foundation sama Ruang Kreatif bikin program namanya Ruang Kreatif. Di situ memberi kesempatan teman-teman seluruh Indonesia yang punya ide atau gagasan pertunjukan bisa apply proposal sama rencana anggaran biayanya. Nanti kita coba apply. Kebetulan isu yang kita angkat seksi, yaitu tentang orang hutan kan. Jadi kita berkaca dari yang sebelumnya tentang Kahiu Menangis, itu kemarin respon dari setelah pentas ada diskusi. Nah respon dari penonton tuh banyak yang ingin tahu tentang orang hutan. Nah dari situ aku melihat kayaknya penting untuk kita bawakan isu tentang orang hutan ini secara luas. Nah akhirnya kita coba apply yang Bakti Budaya Jarum dan ternyata lolos. Nah itu kita pentas di Jakarta dan itu lumayan paling banyak ininya di antara pentas produksi yang lain. Paling Keren ya. Iya. Kahiu Menangis itu cerita tentang apa? Tentang orang hutan yang menangis. Jadi sebenarnya itu refleksi dari aku kerja di salah satu konservasi orang hutan, rehabilitasi orang hutan. Terus aku dikasih lihat fakta-fakta, foto-foto tentang orang hutan yang terbakar, yang dipenggal, yang ya pokoknya yang udah nggak ada bentuknya. Di situ kita diskusi sama manajer komunikasinya dulu almarhum Bang Agung. Nah dia yang coba Pis nih dibawakan ke pentas, kayaknya bagus nih Pis katanya. Nah kita coba, kita ramu, akhirnya jadi perwujudan pertunjukan Kahiu Menangis itu berdasar. Jadi isi pentasnya adalah memperlihatkan simbol-simbol ketersakitan dan ketersiksaannya si orang hutan di Kalimantan.
Wah, saya jadi berpikir sedih juga kalau mendengar cerita Hafiz, tapi itu sisi yang lain ya. Tapi pernah juga nih dari sisi yang lain juga. Waktu itu saya pernah berkunjung ke Nyaru Menteng tuh, rasanya ada juga orang hutan ya. Betul. Jadi singkat cerita kan, waktu itu barangkali saya masih S1 sih kayaknya, makanya pikirannya belum panjang. Ketika ada masyarakat yang mengatakan, wah kok orang hutan makanannya enak-enak ya, Ya. Eh, semangkanya besar-besar begitu ya, semangkanya orang Dayak yang jarang makan semangka begitu ya. Terus susunya, wah susunya saja 1 ember begitu. Iya. Barangkali waktu itu saya melihat dari sisi manusia ya, memang betul-betul manusia. Wah iya juga lah, kasihan kok manusia kok tidak seenak orang hutan makanannya. Nah itu bagaimana jika ada sudut pandang manusia yang seperti itu? Itu manusiawi ya Bu ya, karena kita ngelihat kan pasti akan membandingkan dengan kita sebagai manusia ya. Cuma kalau di pemahaman saya pribadi tuh kalau manusia ini kan sudah ada yang ngurus ya, pemerintah yang bertanggung jawab terhadap manusianya. Manusia kita seluruh bangsa Indonesia ini sudah Iya. ditanggung jawabi oleh pemerintah. Diatur oleh undang-undang ya. Diatur. Nah, Fakir miskin dan anak-anak terlantar betul. begitu ya. Tapi nyatanya Tapi ya. iya, Nah, iya, tapi iya. kalau si orang hutan itu eh, ya tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengurusi, sehingga teman-teman yang bergerak di rehabilitasi fokusnya ke arah itu, merehabilitasi si orang hutan dengan cara-cara treatment yang mereka sudah lakukan sejak lama, seperti itu. Barangkali ada juga sih tanggung jawab pemerintah ya, barangkali karena Betul. orang hutan kan termasuk satwa langka. Ya, Saya pikir sih barangkali ada juga. harusnya Bu. Harusnya ya. Tapi ada memang. Jadi kalau saya lihat tuh, kalau yang aksi di lapangannya tuh teman-teman yang di konservasi itu, pemerintah lebih ke kebijakan. Jadi pemerintah supportnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan apa yang diberikan. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kembali lagi ke teater ya. Menurut Hafiz, perkembangan teater di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah seperti apa? Sampit dulu deh. Wah iya. Saya di Sampit sebelum bikin ITB pernah bikin namanya teater gambut. Tapi itu basisnya SMA. Kalau ITB ini kan umum ya, nggak berlindung atau berada di bawah apa sekolah atau apa. Nah kemarin kita pernah bikin teater gambut namanya. Kalau iklim teater sebenarnya memang di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, tidak terlalu menjadi sesuatu yang Wow gitu. yang diperhatikan secara berlebih. Mungkin ini juga menjadi dampak dari kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah, karena Kalimantan Tengah lebih ke tari-tarian, terus mereka budaya bertuturnya sudah ada dengan karungut segala macam. Kalau kita geser ke Kalsel, mereka punya Mamanda. Nah dari situ iklim teaternya juga lebih hidup di kita, kalau kita lihat di Kalimantan Selatan, teman-teman di Kalsel. Terus apalagi kalau kita bergeser ke Jawa, hampir setiap hari ada pertunjukan teater dan selalu ada yang nonton dan mengapresiasi. Nah ketika kita hadirkan teater di Kalimantan Tengah yang tidak ada latar belakang yang kuat tentang apa namanya pertunjukan teater, sehingga itu menjadi sesuatu yang yang nggak juga sih baru, tapi bukan sesuatu yang terlalu wow dan harus dilihat seperti itu. Itu yang terjadi kupikir sampai sekarang. Berarti itu tadi Sampit ya. Kalau Palangkaraya sama. Aku pikir aku dulu ITB itu sempat nakal Bu. Jadi kita mengkritisi teman-teman yang berteater karena lomba, berteater karena nilai, berteater karena job, karena pesanan. Nah itu sempat kita kritisi, wah buan kami nih teaternya cuma pas ada lomba-lomba aja muncul. Biasa kan gitu kalau di sekolah-sekolah biasanya kalau ada lomba, wah yuk langsung comot tuh anak-anak teaternya 1, 2, 3, 4, oke ini. Jadi langsung belajar teaternya setelah mau ada lomba. Terus nilai juga karena ada nilai yang harus dikejar, mereka akhirnya berproses teater. Terus itu juga. Nah itu kita sempat mengkritisi dan aku sempat berada
ya karena masih muda dulu jadi berpikirnya wah Buankam nih bukan teater, Buankam nih apa sih kayak gitu. Cuma beriring berjalannya waktu terus juga banyak diskusi sama teman-teman bahwa sebenarnya sah saja mereka berteater dengan latar belakang itu. Tidak masalah gitu loh, karena kalau nggak ada latar belakang ini siapa yang akan menghidupkan teater khususnya di tempat yang seperti kita ini. Iya. Kalau di Jawa ya mungkin ya sudah menjadi Ada rutinitas. penonton begitu ya. Ada penonton, ada yang mengapresiasi. Nah sementara di tempat kita nih ya syukur-syukur ada yang masih mau berteater karena nilai, berteater karena lomba, berteater. Jadi sekarang kita memandangnya kita rubah. Jadi mengapresiasi apapun bentuknya, mau motivasinya nilai kah, lomba kah, apakah, kita tetap mensupport dan tidak menjadi oposisi gitu. Dulu sempat se-strike itu bahwa teater tuh kita harusnya nggak ada tendensi harus ada nilai, harus ada apa. Sempat segitunya, tapi sekarang kita rubah. Memang segala sesuatunya itu kalau ada pemberi motivasinya kan akan lebih bersemangat begitu. Betul. Ya termasuk kalau ada job kan pasti karena ada apanya begitu ya. Ya wajar-wajar saja. Betul. Yang dipandang mungkin berteaternya. Yang kita pandang berteaternya. Siapa tahu karena mungkin awalnya karena job, setelah itu dia mencintai proses teater. Iya. Mungkin awalnya dia karena lomba atau karena nilai, tapi setelah itu mereka tetap konsisten berteater. Nah, siapa yang tahu kan gitu. Karena dengan latihan teater juga segala penyakit bisa hilang ya. Setuju Bu. Setuju. Terus imun naik ya. Imunnya naik kan, kita biasanya ketawa tuh Bu kalau latihan teater, seru kan. Pasti itu. Saya juga suka. Suka saya latihan, tapi ya kembali lagi saya bukan ahlinya. Hanya masih belajar. Nah kalau di teater biasanya kalau Hafiz melatih teater tuh apa latihan yang paling ekstrim yang pernah dilakukan saat berteater? Waduh. Pasti banyak yang lebih ekstrim kalau saya pikir. Cuma yang pasti kalau tergantung apa yang akan kita bawakan. Ketika kita akan membawakan teater tubuh misalnya, artinya tubuh menjadi hal yang dominan, akan dipertunjukkan, berarti yang akan porsinya lebih besar adalah olah tubuhnya. Ketika teater yang secara konvensional yang biasa yang ada dialog segala macam, berarti ada beberapa aspek yang akan kita latih. Ya standar sih teater ada olah tubuh, olah rasa, olah vokal, dan olah-olah yang lainnya. Iya, dan olah-olah yang lain. Tapi percaya saya pasti yakin teorinya pasti udah di luar kepala juga. Di luar kepala, tapi kupikir teater nih berkembang terus Bu. Jadi caranya Hafiz ngajar begini ya mungkin bisa diyakini itu betul, tapi ketika itu kita terapkan ke tempat yang lain bisa jadi itu tidak cocok. Melihatnya gitu. Karena namanya juga seni ya, tergantung rasa. Betul. Jadi yang disuka Hafiz itu belum tentu yang disuka saya. Iya, betul Bu. Nah itu dia. Nah kemudian kalau menurut Hafiz nih untuk generasi mudanya banyak tidak yang suka dengan teater? Sebenarnya suka tapi mereka malu-malu. Sebenarnya mereka tuh menyukai tapi nggak tahu bahwa itu teater. Sekarang tuh banyak konten kreator yang di TikTok di mana-mana segala macam, tapi mereka tuh tidak sadar bahwa sedang menjalankan teater gitu ya. Salah satu elemen teater misalnya. Kan kalau teater nih kompleks, ada musik, ada ada tubuh, ada dialog dan lain sebagainya. Ketika kita berdialog seperti ini pun kita sebenarnya sedang menjalankan keteateran itu. Terus ketika mereka misal bangun pagi segala macam, padahal itu ya bagian dari berteater. Juga lah. Oh iya juga lah. Berarti pandangan Hafiz terhadap teater itu sedemikian luasnya. Tapi kalau menurut Hafiz sendiri, teater itu sama tidak dengan drama? Ini harusnya orang-orang yang akademik sebenarnya yang menjawab, karena ini pertanyaan akademis. Kalau di lapangan saya termasuk orang yang tidak terlalu memusingkan istilah-istilah, karena kemarin sempat saya juga tanya tentang monolog. Misal monolog kan sendiri ya Bu ya. Iya. Monolog tapi di dalam panggung ada yang gerak-gerak tapi nggak diskusi, maksudnya tidak saling berinteraksi. Jadi apakah itu masih dikatakan monolog atau itu sudah terjadi dialog? Itu pun dijawab temen di Jogja waktu itu diskusi.
nggak usah pusing masalah itu deh. Bikin aja dulu pertunjukannya, biar nanti teman-teman yang nonton yang nilai monolog apa bukan. Kupikir gitu. Jadi daripada kita memusingkan teater dan drama, kupikir ya bikin karya aja dulu. Betul itu, betul. Walaupun sebenarnya pengetahuan itu penting ya Bu ya. Maksudnya kalau dari sisi akademis kan kita perlu tahu tentang batasan-batasan Teorinya. itu. Teorinya betul. Nah, Ibu kupikir lebih jago di akademisnya itu. Narasumbernya pasti lebih jago. Waduh. Saya jago ngopi, Bu. Boleh ngopi, Bu? Oh boleh, silakan. Iya. Salah juga nih, tuan rumah tidak menawarkan. Iya ini. Tidak mempersilakan minum, ya minum dulu deh. Iya. Berarti saya setuju dengan pandangan Hafiz tadi. Jadi jangan memusingkan apa Iya. beda teater dengan drama begitu. Nanti pusing nggak bikin karya kita nanti. Nah, ya itu dia. Berarti ketika Hafiz mengajarkan untuk anak didiknya begitu, berarti dimulainya dengan hal apa? Tidak perlu berteori atau langsung bagaimana? Kalau aku biasanya kalau pertemuan baru dengan anak-anak baru, biasanya yang ku pecahkan adalah rasa malu teman-teman dulu. Karena teater nggak akan jalan kalau teman-teman masih membuat sekat atau blok tembok malunya masih belum hancur. Nah itu kita hancurin dulu. Caranya. Perlahan-lahan biasanya kita ngelihat karakter anak-anaknya. Kadang-kadang kalau ada, pasti biasanya di satu kelompok pasti ada anak yang nggak tahu malu banget, tapi ada yang malu-malunya setengah-setengah, ada yang malu-malu banget. Nah ini treatmentnya kan beda. Biasanya kita sih memancingnya pakai teman yang nggak tahu malu banget. Nah itu kita ajak. Yang malu-maluin ada nggak? Apalagi yang malu-maluin tuh. Nah itu yang perlu, yang kita cari tuh itu, yang malu-maluin. Jadi nggak memikirkan jaim, jaga image dan lain sebagainya. Karena keyakinan bahwa ketika kita berteater adalah bukan diri kita, nah itu yang perlu dipegang. Kan yang bikin malu tuh ketika kita berteater tapi kita masih pegang diri kita. Di panggung kita yang tadi diminta untuk jadi, maaf misalnya laki-laki tapi harus pakai daster. Nah, ya yang harus teman-teman kita pahami adalah ketika di panggung dia ya jadi pemeranan yang dia perankan, bukan misalnya si Jamil misalnya. Bukan si Jamil lagi di situ. Nah, itu yang kita kasih pengertian itu sehingga mereka bisa memecahkan rasa malu. Itu yang paling penting. Biasanya pertemuan pertama akan aku pecahkan dulu rasa malunya. Kalau sudah terpecah rasa malunya biasanya diapakan lagi tuh anak-anak? Baru treatmentnya kita ya olah-olah fisik mereka, kita kasih pemeranan karena bisa lebih nerima mereka dengan apa yang diinstruksikan sama si naskah. Nah, tadi kan ada tipe anak yang malu-maluin. Terus ada yang apa tadi? Yang setengah malu. Setengah malu. Terus ada satu lagi tadi. Yang malu banget ada. Nah, yang malu banget. Bagaimana cara membangun tim? Kan biasanya mereka dibagi per tim. Ya. Biasanya bagaimana untuk membangun kekompakan mereka? Kalau membangun kekompakan, pemahaman bahwa biasanya kalau begitu kita akan berbicara tentang target output pertunjukannya apa. Misalnya mereka akan berteater dan memerankan naskah A misalnya. Nah, hal yang pertama aku tekankan ke teman-teman adalah membangun rasa memiliki proses ini. Karena ketika rasa memiliki itu ada, teman-teman akan muncul rasa tanggung jawabnya. Aku sering kasih analogi, ya kenapa si seorang suami akan kerja mati-matian untuk memberi nafkah anak istri di rumah, karena si suami punya rasa memiliki keluarga di rumah, sehingga si suami akan bertanggung jawab terhadap itu. Nah, aku buat itu untuk membangun kekompakan teman-teman, karena kekompakan nggak akan jalan kalau nggak muncul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki itu yang ku tekankan ke teman-teman. Iya. Kesulitan yang paling besar untuk membangun kekompakan itu apa? Kesulitannya adalah biasanya nggak kompak, Bu. Apa sih juga ya? kesulitannya nggak kompak? Cara mengatasinya bagaimana? Tergantung kasus di lapangan, karena kadang yang bikin mereka nggak kompak tuh behirian. Biasanya behirian apa sih ya bahasa Indonesianya? Iri-iri. Saling iri, misal yang ini di treatmentnya kayak gini, yang ini di treatmentnya begini. Nah kayak gitu. Tapi
biasanya kita memecahkannya ya pasti dengan diskusi terus ya aku selalu menekankan ke teman-teman selalu berusaha untuk demokrasi. Jadi misal oke, kalau yang yang tidak disukai dari prosesnya apa? Apakah penunjukan pemeranannya dia atau actingnya dia atau gerakan dia di situ yang bikin dia nggak nyaman? Nah itu dikomunikasikan, karena aku pikir semua masalah apapun akan selesai ketika itu dikomunikasikan dengan baik. Iya, Yang iya. sering jadi masalah adalah miskomunikasi itu. Iya. Pernah tidak? Nah, misalnya dalam pembagian peran ada yang merasa, oh harusnya saya tuh yang cocok jadi peran raja, oh saya yang cocok jadi putri, begitu ya misalnya. Ada Itu tidak? sering, itu sering. Tapi kita seringnya menemui itu di teman-teman SMA, karena ya aku menyadari bahwa teman-teman SMA tuh perlu banyak eksistensi ya, keakuannya harus muncul gitu. Jadi masih seger-segernya tuh keakuannya. Nah, biasanya yang saling berhirian tuh waktu masa-masa itu. Em, tapi untuk itu aku biasanya menjelaskan tentang ketika di Jogja kita pernah dialog dan hal ini tuh sempat dibahas bahwa sekecil-kecilnya peranmu di sebuah pertunjukan itu penting sekali. Bahkan ketika kamu tidak tampil di depan panggung, kamu sebagai tukang sapu panggung pun itu sangat penting. Karena ketika kita setting kan pasti ada, misalnya ada paku picik, ada apa segala macam, dan ketika nggak ada tukang sapu misalnya, ya akan mengganggu permainan ketika itu kena si Pemain. pemain gitu kan. Iya, Jadi iya. sekecil apapun itu penting. Bahkan kalau aku pentas tidak ada apa namanya pengklasifikasian ini adalah aktor utama, ini ada aktor pendukung, ini aktor itu nggak ada. Semuanya pemain, semuanya aktor, bahkan teman-teman tim produksi pun semua bermain. Gitu. Iya, iya, iya. Keren juga ya. Jadi tidak ada rasa iri. Iya, keren Bu. Emang kalau kita ngobrol, tapi kalau di lapangannya susah itu. Iya, iya. Nah, berarti kalau cara Hafiz mendesain sebuah pertunjukan itu seperti apa? Yang sepertinya trik paling jitu untuk mendesain agar tidak ada pertentangan itu seperti apa? Diawali dengan brainstorming. Jadi kita duduk ke semua. Misal salah satunya kemarin yang isap asap, kita bikin pertunjukan di Taman Budaya isap asap. Nah itu kita kolaborasi sama teman-teman Sendera Tasik UPR. Aku ajak duduk bareng, terus aku sampaikan bahwa ini ada rencana bikin pertunjukan ini, isunya ini yang akan kita angkat. Itu naskah belum jadi Bu. Jadi di situ langsung sama teman-teman mendesain, dari teman-teman dari ini apa masukannya, dari ini apa, dari itu baru kita rangkum sehingga itu salah satu trik untuk membuat mereka ini merasa memiliki pertunjukan. Iya, iya. Kan akan berbeda ketika misalnya aku sudah punya konsep, aku datang, oke, guys, ini aku ada konsep bla 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 bla, Kem jadi A lah, Kem jadi B, Kem jadi C, Kem jadi D. Ya mereka manut, tapi rasa memilikinya tidak sekuat ketika Dibahas sama-sama ya. dibahas sama-sama, pendapat mereka juga masuk di dalam itu gitu. Iya, iya, iya. Ah, bagus-bagus itu. Berarti hampir sama mirip gaya-gayanya kalau ketika di mata kuliah biasanya didiskusikan seperti itu. Ya, betul Bu. Iya juga sih. Walaupun pasti ada juga pertentangannya tetap ya. Banget Bu, pasti. Sebagus-bagusnya pertunjukan pasti akan ada pertentangan. Sebagus-bagusnya proses pasti akan ada itu juga. Pengalaman Hafiz kurang lebih 8 tahun kan menjadi owner. Di Palangkaraya ya. Iya. Nah, yang paling unik kejadiannya saat mendesain sebuah pertunjukan yang ada pertikaiannya. Ada Waduh. tidak? Yang paling unik apa ya? Oh, yang paling unik ini. Kita pentas di Jakarta, di pertunjukan yang Bakti Budaya Jarum itu, kita pentas di Jakarta. Nah, kita udah latihan terus sama tim pemusik. Kan ada dalam pertunjukan itu kebetulan ada unsur tari-tariannya. Nah, ketika teman-teman tari-tari itu kerjasama juga sama Sendera Tasik juga. Teman-teman tari kan pasti punya patokan ya. Patokannya, nah kemarin itu kebetulan patokannya kecapi. Jadi ada hitung-hitungannya mereka lah. Ada hitungannya gitu. Nah, terus pas kita harus berangkat, salah satu teman
ini nggak bisa berangkat hari itu bareng-bareng. Oke, dia mintanya Minggu pagi. Harusnya Sabtu berangkat kita bareng-bareng. Tapi Minggu pagi baru berangkat. Terus kita berangkat lah. Nah, yang ini pemain kecapi nih, yang jadi patokan. Ternyata pas Minggu pagi aku ditelepon. Pis, ini aku kada kawa tulak nih gara-gara lambat bangun, jadi ketinggalan pesawat. Aduh. Ketinggalan pesawat si pemain kecapi ini. Jadi kita baru Jadi teman-teman teater waktu di Jakarta kita bikin kesepakatan baru, bikin beberapa adegan baru yang baru dipikirkan mungkin sekitar 2-3 jam sebelum pertunjukan dimulai. Itu teman-teman sempat ngedrop, tapi kupikir ya kita juga nggak bisa menyalahkan yang terlambat karena itu juga pasti bukan kemauannya gitu. Terus teman-teman juga kupikir hal yang paling bisa kita ambil adalah langkahnya menyiapkan yang di sini. Pokoknya teman-teman harus siap dulu karena kita udah nggak bisa mundur, jam 3 harus pentas dan itu sold out waktu itu kan. Jadi nggak bisa mundur, harus kita bikin. Akhirnya teman-teman mau bikin gerakan baru, beberapa adegan baru. Terus musik juga ada beberapa yang dirubah. Saya jadi membayangkan pentasnya seperti apa akhirnya. Pentasnya bisa dilihat di Galeri Indonesia Kaya, channel Indonesia Kaya. Ada tuh, ketik Utan, judulnya Utan, UTAN. Nah itu bentuknya begitu. Secara umum teman-teman nggak ada yang menyadari bahwa ada kekurangan musik. Cuma akhirnya misi kita untuk juga mengenalkan kecapi nggak berjalan karena kecapinya nggak ada kemarin. Tapi paling tidak kalian mementaskannya dengan sukses. Alhamdulillah Bu, sukses. Nanti saya pasti akan searching, mau tonton juga. Iya, boleh buat bahan diskusi juga. Iya. Nah, saya ini penasaran, kan Hafiz pernah, boleh sambil minum? Boleh. Nah, pernah mendapatkan hibah Jarum Foundation ya? Iya. Wah, itu kan keren sekali ya. Tidak semua orang bisa tembus. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Barangkali mau berbagi. Siapa tahu yang sedang menonton podcast kita terinspirasi dengan Hafiz kan. Betul. Panggilannya apa nih Bu? Sobat obrolan budaya. Sobat budaya. Iya. Iya sih. Sebenarnya banyak peluang atau kesempatan yang ada di luar sana tentang seni pertunjukan. Apapun bentuknya, entah teater atau tari atau segala macam. Karena salah satunya Bakti Budaya Jarum. Mereka rutin setiap tahun memberikan peluang itu, tapi formatnya begitu, kita bikin proposal, bikin konsep pertunjukannya, isinya seperti apa, rencananya, baru anggaran biayanya berapa, bikin proposal itu. Nah, saya udah 2 kali tembus Bakti Budaya Jarum. Pertama yang Utan ini, terus kedua bersama teman-teman Bela Akustik, ngebantu teman-teman Bela Akustik untuk bikin proposalnya, konsepnya segala macam. Nah, dari situ aku narik kesimpulan bahwa sebenarnya yang dipikirkan, yang ketika ada event khususnya yang Bakti Budaya Jarum ya, kayaknya mereka tidak terlalu melihat tentang anggaran biayanya berapa, selama konsepnya mereka suka. Ide wacana pertunjukannya mereka, ini dapat nih. Ini klik nih sama misinya Bakti Budaya Jarum, misinya Ruang Seni Pertunjukan. Nah itu mereka udah nggak terlalu memusingkan dengan biayanya berapa segala macam, karena kupikir ya pasti duit nggak akan jadi masalah bagi mereka kan. Yang pasti ide dan konsep itu yang paling penting. Iya. Saya nih dari tadi mikir ya. Iya, kalau tidak berpikir lucu betul, juga ya. Betul. Karena saya juga sebenarnya pemburu hibah biasanya. Pemburu hibah, kita pejuang hibah. Nah, pejuang hibah. Saya memang ya dari mahasiswa S1 dulu lama vakum, semenjak 20 tahun saya tidak pernah mengajukan hibah-hibah. Ini baru di tahun 2001 ini baru mulai tergerak hati saya. Suka karena memang ternyata ya banyak perusahaan, banyak
Dari pemerintah juga ternyata banyak menyediakan hibah-hibah. Iya. Hanya kita yang kurang memburunya. Iya, kurang memburu dan mungkin informasi Bu, karena kita juga informasi memang kebetulan beberapa yang kayak Bakti Budaya Jarum, terus yang festival FBK itu juga kita dapatnya dari Instagram segala macam. Nah dari situ kita dapat informasi. Sama yang, aku tadi mau ngomong apa ya? Yang FBK. Oh ya, yang FBK. FBK kan, wah seleksinya 6.666 ya. Wah saya ketika melihat, wah ini luar biasa seleksinya. Berat nih novel, apalagi kementerian kan, ini dari Kementerian Iya, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah dari dua yang lolos dari yang Bakti Budaya Jarum terus yang FBK itu semua mengangkat tentang orangutan. Yang Bakti Budaya Jarum itu pertunjukan hutan itu tadi, terus yang FBK itu kemarin festival orangutan Borneo. Itu yang kita buat. Nah dari situ sebenarnya kita bisa, kalau aku sih menyimpulkannya bahwa kita bikin yang se-wow apa, sehebat apa gerakan, konsep seperti apa tuh, aku pikir tetap akan kalah dengan teman-teman yang di Jawa konsepnya. Iya. Apa yang bisa kita, yang akan membedakan dengan teman-teman di Jawa? Oh, ada alam. Iya. Kalimantan Tengah punya alam yang ya isu lingkungan yang bisa banyak yang kita angkat. Kenapa bisa tembus? Ya orang Jawa nggak punya orangutan. Iya, betul-betul. Mereka mau bikin pertunjukan orangutan, ya mungkin ya masih ya kulit-kulitnya aja, maksudnya tahu bahwa orangutan itu langka, orangutan itu apa segala macam. Cuma sebatas itu. Tapi kita di Kalimantan punya banyak informasi tentang orangutan, dari yang misal salah satunya masyarakat Dayak belajar melihat orangutan yang hamil, melahirkan, terus dia makan kelakai untuk menginikan pendarahannya, dan itu diikuti sama masyarakat Dayak misalnya. Nah hal itu mereka nggak akan bisa temui. Iya. Nah kita bisa temui itu, dan itu bisa kita wujudkan di pertunjukan. Kerennya ya. Itu yang membedakan, dan banyak lagi selain orangutan yang bisa kita angkat, banyak banget. Makanya impian Komite Seni Budaya Nusantara ini kan sangat ingin melakukan festival Tanjung Puting. Kan pusatnya orangutan kan di sana. Ya di Tanjung Puting, betul. Nah, semoga pandemi cepat berakhir ya, biar kita nanti ke sana. Amin. Undang-undang Bu. Oh pastilah, orang KSBN juga kan. Siap, Bu. Nah kan, saya yakin bukan. Maksudnya biasanya almarhum Bu Elisa itu memang merekrut orang-orang hebat yang ada di Palangkaraya, digabungkan ke KSBN semuanya. Betul. Kan luar biasa jasa beliau ya. Termasuk ya itu kan impiannya. Ya. Mau melakukan festival Tanjung Puting. Festival Tanjung yang didukung sekali oleh Ketua Umum Pusat juga kan. Pak Hendarji kan sangat mendukung itu. Yeah. Dan beliau sangat ingin juga berkunjung ke Tanjung Puting. Nah, pastinya kita juga. Iya betul. Aku belum pernah Bu. Kita orang Kalimantan Tengah ya, tertinggal juga. Saya padahal sering dulu diajak saat S1. Yeah. Tapi entahlah kenapa tidak sampai-sampai ya. Sampai sekarang Bu? Harus sampai ini harus nanti sampai, ya berarti. Di tahun 2021 ini. Oke, bareng kita Bu. Iya. Siapa tahu ada yang mau menyponsorin. Wah, pasti ada nanti. Semoga nanti bersamaan dengan pelantikan KSBN Lamandau. Sekalian kata orang tuh ketika sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Nah itu kita itu biasanya. Asik. Nanti habis juga kan biasanya suka begitu juga. Iya, nanti mendayung. Biasanya orang teater tuh kan suka ekspedisi juga. Iya, dan itu penting sekali. Suka petualang juga. Iya. Termasuk saya juga tuh, sangat suka. Betul. Dulu kami tuh agak konyol juga. Waktu S1 tuh saya sebenarnya tidak mapala. Tapi sangat suka di gua, ada kan Tengkiling tuh ada guanya juga. Kan Kalimantan Tengah tidak ada gunungnya. Iya, jadi ke situ. Hanya Tengkiling saja tuh yang sudah dianggap keren. Betul. Lucu juga. Pokoknya wah, kenangan lucu ya. Kenangan zaman dulu, bukan mahasiswa pecinta alam tapi hobinya sore hari naik ke Bukit Tengkiling, nginap kan di sana. Betul. Ya paling sekitar 12 sampai 20 orang biasanya. Ya. Pasti suka juga, saya yakin orang teater biasanya begitu ya. Kan. Karena di proses perjalanan itu pasti dapat sesuatu yang bisa kita bawa ke panggung biasanya. Oh, biasanya karena kami dulu itu kan dulu ada namanya Wadah Mahasiswa Kreatif. Nah, kebetulan ada Bang Naga pelatihnya, Bang Naga kami panggilnya Naga. Nama beliau itu Naga Siahaan begitu ya. Orang Jawa, Bu.
bukan Oh, Batak, Batak ya. Oh, iya. pelatih teater. Oh. Tapi yang suka naik ke gunung itu hampir semua orang di Wamakre ke gunung lagi ya. Mereka, maksudnya yang laki-laki yang di situ, Ya. mereka dulu zaman kan masih naik kapal kan, Ya. tidak naik pesawat ya. Yang laki-lakinya memang ke Jawa, sengaja ke Jawa sana Untuk naik gunung. untuk naik gunung. Tapi yang Mantap. perempuan tidak dibawa. Oh. Karena bikin ribet katanya. Pokoknya perempuan tuh membuat repot. Wah ya juga lah kalau saya pikir-pikir. Tapi saya dulu apa ya, ketika mereka mengatakan begitu, saya sih mikirnya begini. Wah, suatu saat saya akan naik gunung juga. Tapi tidak dengan mereka, dalam hati saya kan. Nah, akhirnya terwujud. Ketika memang pas saya kuliah di Jawa tuh, kami ke Gunung Naik Bromo gunung. dengan anak saya dulu. Yang anak saya masih kecil. Oh, jadi saya yang cerita. Bawa anak, Bu. Ayo saya bawa anak karena memang Mantap. karena itu ya tadi sekali mendayung dulu Dua tiga gunung. Nah, dulu karena kuliah kan di UNESA. Nah, Nah, di UNESA itu kalau mau ujian, pokoknya mau ujian sebelum ujian terbuka biasanya ada syarat-syarat harus lulus TOEFL sekian begitu. Betul. Nah, ceritanya berangkatlah ke Pare begitu ya, biar pandai berbahasa Inggris. Nah, di kampung Inggris keren-keren ternyata paket-paketnya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris di Pare itu dapat paket juga liburan. Bisa ke Gunung Bromo, bisa ke Bali atau kemana-mana. Nah, itu ceritanya. Betul. Wah, jadi saya yang ceritanya. Sekalian ya. Nah, kemudian, yang saya penasaran nih waktu Hafiz mendapatkan hibah FBK, fasilitasi bidang kebudayaan berarti ya. Ya. Di tahun berapa itu? 2020 kalau nggak salah ya 2020. Itu biasanya besar-besar kan dananya ya. Lumayan besar, terbesar yang pernah kita dapat. Nah, biasanya makanya saya lihat tuh sampai 750-an juta Iya, ya. maksimal 750 juta. Berarti Hafiz waktu itu berapa? Pasti di atas 150 kan? Di atas 200. Keren ya. Itu bawa uang segepok-segepok. Oh, gitu. Tapi kemarin karena konsep kenapa besar? Karena konsepnya kemarin perlombaan. Jadi ada 5 cabang lomba, cipta lagu, terus pokoknya ada beberapa, dan untuk hadiah betul-betul aku pikir jor-joran. Maksudnya untuk skala Kalimantan Tengah itu kayak udah skala nasional. Dulu juara 1 musik kalau nggak salah 10 juta. Juara satunya, juara 2 7 juta, sekian lah. Pokoknya rata-rata segitu, di atas 5 juta semua juaranya. Jadi kemarin waktu ngasih yang juara-juara lomba menangis. ngasih segini. Iya. Waduh. Tapi memang harus begitu kan. Iya. Namanya juga fasilitasi bidang Bidang kebudayaan, kebudayaan. iya. Iya. Tapi keren ya, keren pemerintah itu ternyata. Masyarakat aja yang tidak tahu ya. Iya. Banyak betul hibah-hibah yang Banyak. besar-besar. Banyak. Nah, dari FBK itu, dari Festival Orangutan Borneo, akhirnya aku bisa membanggakan bahwa dengan event itu terlahir banyak produk kesenian yang bertemakan tentang orangutan. Baik itu dari musik, baik itu dari puisi, baik itu dari video kreatif, pokoknya semua temanya tentang orangutan. Itu yang membuat aku secara pribadi sih terharu, karena ketika yang kemarin waktu Bakti Budaya Jarum itu cuma 1 aja karya tentang orangutan, tapi ketika dipercayakan dana sama FBK itu, kita bisa mengajak teman-teman seniman di Kalimantan Tengah untuk bikin karya dan menyuarakan satu suara tentang orangutan. Mungkin sekitar lebih dari 100 karya tuh lebih. Wah, saya bisa membayangkan ya betapa kerennya. Nah, pertanyaannya, Ya. Hafiz itu seberapa peduli sih dengan orangutan? Biasa aja pedulinya. Nah, ketahuan nih. Pedulinya biasa aja. Barangkali sampai saya pernah nonton kan, sampai dianggap seperti anak, Iya, terus iya. sampai dibawa ke tempat tidur. Ya. Tapi justru kepedulian yang seperti itu menjadi sesuatu yang salah. Oh, Salah begitu. kaprah di masyarakat. Mungkin menjadi sosialisasi juga bahwa kita peduli dengan orangutan itu sebenarnya bentuknya harusnya mengembalikan mereka ke habitatnya. Oh, iya, Tidak setuju. kita bawa, karena ketika kita bawa
binatang-binatang liar ini, hewan-hewan liar ini akan khususnya orangutan ya, mereka lebih cepat meniru kita manusia. Sehingga ketika kita bawa mereka terpapar dengan aktivitas kita sebagai manusia, dia akan kehilangan sifat liarnya. Nah, itu yang terjadi, yang diperjuangkan sama teman-teman yang di Nyaru Menteng. Kenapa akses kita untuk masuk itu dibatasi, bahkan kita pengunjung nggak bisa langsung berdekatan, karena yang ditakutkan mereka akan terbiasa dengan kita manusia. Karena tujuan dari di Nyaru Menteng, selesai dari rehabilitasi mereka akan dilepas liarkan lagi di hutan. Gitu, Bu. Iya. Ini saya kebanyakan mikir ya hari malam ini. Jadi saya tuh ya teringat lagi kembali waktu itu ada seorang ibu, dia betul-betul menganggap orang utan itu seperti anaknya. Iya. Jadi saat diambil oleh petugas, waduh, saya juga melihatnya, wah, dia kayak kehilangan anaknya ya. Betul. Saya merasakan juga kesedihan ibu itu. Iya. Dalam hati saya, kenapa tidak dibiarkan saja orang utannya dengan ibu itu? Dalam hati sih ya. Itu dalam hati saya. Nah, kalau menurut Hafiz, kalau kejadiannya seperti itu, dia udah memelihara orang utan ini dari bayi. Nah, tiba-tiba diambil begitu saja oleh petugas. Nah, bagaimana? Yes, itu yang kita perjuangkan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, bahwa ketika ketemu orang utan itu jangan diambil dan dipelihara, karena pertama yang tadi yang saya sebutkan bahwa bisa meniru, terus yang kedua kita nggak tahu penyakit apa yang ada di orang utan ini, dan karena DNA kita 97% sama dengan mereka, itu penyakit dari mereka bisa menular ke kita, dari kita bisa menular ke mereka, sehingga itu yang sebenarnya faktor-faktor yang harusnya mereka diliarkan aja atau dilaporkan ke petugas yang tadi ngambil. Kalau ngambil ya namanya disayang, pasti ada rasa kan akhirnya, Bu. Nah, itu ketika kita ambil, ini teman-teman yang di Borneo Orangutan Survival Foundation, BOSF yang di Nyaru Menteng itu selalu menghadapi hal-hal yang seperti itu ketika harus menyita bayi-bayi orangutan yang ada di masyarakat. Selalu kayak gitu, ada yang sedih, ada yang mungkin ada salah satu cerita yang ketika diambil direlakan, tapi habis itu beberapa hari begitu yang ibu yang tadi diambil orangutannya itu datang ke sana, pengen ketemu, pengen ini segala macam. Ya banyak cerita hal itu. Sampai segitulah. Iya, sedih sih. Berarti kalau orang utan pernah tidak jatuh cinta dengan manusia? Sepertinya. Sejauh ini belum ada penelitian yang begitu ya, Bu. Maksudnya data bahwa mereka mencintai manusia itu juga. Dan ini juga menjadi salah satu yang aku sosialisasikan ke masyarakat. Kan ada ketakutan bahwa orangutan memperkosa masyarakat gitu ya. Itu ada ketakutan ketika kita lepas liarkan segala macam. Tapi itu kita bantah bahwa nggak ada, karena di Nyaru Menteng itu babysitter atau yang mengurusi itu cewek, maksudnya ibu-ibu semua. Kalau dia jatuh cinta atau kalau dia yang memperkosa itu tadi, ya habis lah berarti teman-teman yang di sana kan gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang bahwa itu tuh sebenarnya hoax. Iya. Syukurlah kalau tidak ada. Aman, Bu. Aman. Karena kalau walaupun ini kan siapa tahu pas saya berkunjung ke Tanjung Punting, orang utan jatuh cinta dengan saya kan. Itu bahaya. Tidak bisa pulang saya ke Palangkaraya nanti. Bener-bener. Repot juga lah. Kalau dicintai, maksudnya begini, tapi kalau petugas, maksudnya ketika Hafiz kan salah satu aktivis orang utan. Iya. Kalau dicintai oleh penduduk yang perempuan sering kan? Si siapanya nih, Bu? Saya. Hafiznya. Waduh. Ini tidak berani jawab karena ada istrinya nih kayaknya. Harusnya tadi aku nggak bawa istri tadi. Iya, harusnya ya. Tapi kan dia bakal nonton. Iya. Banyak sih, Bu. Waduh, kok banyak enggak? Siapa? Nggak ada sih, Bu. Tapi kebetulan kalau dulu aku berkegiatannya lebih ke anak-anak. Jadi ngajak main anak-anak seperti itu. Biasanya saya ingat waktu kecil dulu ketika ada laki-laki yang perhatian dengan saya yang lebih tua gitu ya. Saya jatuh cinta tuh dengan dia. Waduh. Berarti anak-anak tuh jangan-jangan ada juga yang jatuh cinta ya. Wah, bisa itu jadi mungkin saya tipe yang agak lain sedikit ya. Agak lain. Ya. Nah itu. Nah, alasan Hafiz mau jadi aktivis orang hutan itu apa? Ya sebenarnya kalau
masuk atau terjun ke situ nggak sengaja ya Bu. Jadi 2016 aku buka angkringan, namanya dulu angkringan Bang Abdul. Aku jualan sambil berteater tuh teater, terus eh, bikin angkringan biar tetap dapat pemasukan. Ya, Nah kebetulan di angkringan tuh sering nongkrong teman-teman yang bergerak di lingkungan, terus diajakin masuk. Nah pas masuk tuh baru tahu fakta-fakta tentang orangutan itu seperti apa, sehingga itu yang ngebangun kepedulian yang aku percayai tentang orangutan sampai sekarang. Tapi yang aku sadari adalah aku bukan orang yang bisa dekat dengan orangutan dan bekerja untuk sepenuhnya tentang orangutan. Tapi aku bisa membawa isu ini ke ranah seni pertunjukan. Sehingga harapannya kepedulian dari masyarakat terbangun tentang bahwa orangutan itu adalah aset bangsa Indonesia. Terus tentang orangutan itu sudah terancam kepunahan. Jadi lebih ke arah situ kepeduliannya. Ya, termasuk berarti kan biasanya ada alih fungsi lahan untuk habitat orangutan. Nah, Betul. bagaimana tuh pandangan Hafiz? Iya, itu juga yang menjadi permasalahan kita di Kalimantan Tengah ya, khususnya. Walaupun itu juga terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, tentang lahan yang berubah beralih fungsi. Nah, tapi sebenarnya itu menjadi ranah kebijakan dari pemerintah. Banyak stakeholder yang harus terlibat, tidak hanya teman-teman NGO atau aktivis, tapi dari sisi pemerintahan juga, pembuat kebijakan juga perlu memperhatikan hal itu. Sehingga kupikir kalau ditanya tentang tentang pengalihan lahan itu, ini perlu menjadi perhatian bersama bahwa Kalimantan Tengah sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga harusnya menjadi perhatian seluruh pihak tentang alih fungsi lahan. Iya. Karena dampaknya ke satwa, terus juga itu akan berdampak juga ke manusianya. Iya. Nah, terus kan orangutan ini termasuk hewan endemi ya, yang diistilahkan itu. Nah, itu hewan seperti apa sih mereka sebenarnya? Selain yang dijelaskan Hafiz tadi? Ya, ini jadi sosialisasi tentang orangutan. Iya. Aku kan sharing tentang yang saya tahu, tapi nanti juga mungkin bisa ditambahin sama teman-teman pegiat lingkungan khususnya orangutan di kolom komentar mungkin nanti. Jadi dia adalah sebenarnya spesial banget Bu tentang orangutan tuh, karena yang punya cuma Indonesia sama Malaysia. Di Malaysia pun sedikit perbandingannya dengan di Indonesia. Di Indonesia tuh lebih besar dan terbagi di 2 pulau, di Sumatera dan Kalimantan. Nah, statusnya sekarang teman di aktivis lingkungan sering menganalogikannya begini. Kondisinya sekarang si orangutan itu kalau dikumpulin, mungkin tahu Stadion Gelora Bung Karno? Iya. Nah, itu kalau dikumpulin itu kalau nggak salah 80.000 sekian kuota untuk penontonnya. Itu kalau dikumpulin seluruh orangutan itu didudukin di stadion GBK itu nggak penuh masih. Dikumpulin. Jadi sekritis itu sebenarnya kondisi si orangutan ini. Dan yang paling parah adalah kesadaran itu kurang masih didapat oleh masyarakat. Kesadaran bahwa pentingnya menjaga si orangutan, khususnya kita yang di Kalimantan Tengah. Karena sebenarnya kita yang di Kalimantan Tengah ini adalah garda terdepan yang paling dekat dengan orangutan, yang harusnya lebih peduli ketimbang orang-orang yang di luar, seperti orang Jawa kah atau orang luar negeri. Nah, gitu yang makanya kenapa beberapa pertunjukan kita ngangkat tentang orangutan, harapannya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah itu terbangun kesadarannya tentang ini aset bangsa loh. Kita pulau aja kalau direbut sama tetangga ributnya minta ampun. Apalagi kalau sampai si orangutan ini juga gitu loh, apalagi sampai punah kira-kira. Iya. Kalau pandangan Hafiz kan
yang langka, burung juga ada yang langka. Iya, Termasuk burung tinggang juga betul, langka. betul. Nah itu bagaimana menurut Hafiz, pandangan Hafiz terhadap kelangkaan burung yang ada di Kalimantan Tengah? Iya, orangutan ini menjadi salah satu ini aja ya. Maksudnya salah satu contoh hewan yang sekarang terdampak. Banyak sekali ada ya itu tadi burung tinggang, uawat, eh, terus macan dahan dan lain sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang hutan, tentu nggak bisa hanya berbicara tentang menyelamatkan orang hutan saja. Si tinggang juga, si owa-owa juga, semua juga perlu kita selamatkan. Itu penting, sama-sama penting sebenarnya. Cuma eh, yang berani aku angkat ke media pertunjukan sejauh ini masih orang hutan, karena dari situ aku nemu apa namanya, ya fakta-fakta tentang orang hutan di lapangan itu seperti apa. Mungkin nanti suatu saat ketika aku menemukan fakta-fakta tentang si owa-owa Iya. atau fakta-fakta tentang tanah gambut misalnya, bisa jadi akan menjadi produk baru sebuah seni pertunjukan. Pasti lebih keren lagi ya. Mudah-mudahan Bu, sama Ibu nanti. Nah, amin amin amin, bisa itu. Bisa, tapi saya ngekor Aduh. karena saya bukan ahlinya, masih belajar. Nah, kemudian terkait dengan kan Hafiz sudah melakukan mengangkat isu-isu tentang orang hutan ke seni pertunjukan begitu ya, sudah sampai ke Jakarta juga, sudah dapat hibah macam-macam juga. Nah, menurut harapan Hafiz pada para pemangku kepentingan, misalnya untuk Gubernur Kalimantan Tengah atau siapa ya yang biasa bertugas untuk mengelola konservasi hutan atau konservasi binatang tuh biasanya siapa kalau di Kalimantan Tengah? Mungkin ada dari, aku kurang tahu juga, mungkin kayak BKSDA atau apa ya. Barangkali ya. Tapi aku pikir mereka sudah punya ini ya, sudah punya apa, jalur pekerjaan. Gue pikir harapannya ya ikuti aja jalur pekerjaannya secara baik dan benar. Gue pikir itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang juga baik dan benar juga. Betul juga. Jadi nggak usah belok-belok gitu, lurus aja udah sama ininya, tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya. Aku pikir itu, karena aku bukan orang yang bisa bukan pengamat kebijakan publik, jadi aku nggak terlalu bisa banyak ngomong tentang itu. Tapi kalau dalam sisi seni pertunjukan, aku pikir sudah saatnya bapak-bapak yang ada di pemerintahan atau juga di perusahaan-perusahaan melirik gaya baru untuk mensosialisasikan atau menumbuhkan penyadartahuan. Salah satunya ini loh Pak, ada seni pertunjukan, ada teater. Jadi ketika ada pesan apa yang ingin disampaikan itu bisa dititipkan ke kita, kita olah jadi lebih menarik dan bisa lebih sampai pesannya, terus kita pentaskan. Tuh. Misalnya nih ya, kan orang hutan itu tidak bisa terlepas dari tempat rehabilitasinya. Kemudian misalnya nih hayalan saya sebagai penonton nih, suatu saat Hafiz tuh mau pentas begitu ya, terus ada beberapa orang dari Nyaru Menteng, beberapa orang hutan maksudnya, diajak ikut manggung, tampil di panggung, itu memungkinkan tidak ya? Itu melanggar perkataan saya yang di awal tadi, jadinya kalau saya ngajak, wah ini menjadi dekat. Nah yang juga perlu kita perhatikan adalah jangan sampai si orang hutan ini malah menjadi komoditas kita gitu loh. Jadi apakah dihadirkan dalam sebuah pertunjukan atau misal disuruh menyambut tamu misalnya, kan ya artinya kita tidak mengorangutankan si orang hutan, jadinya memanusiakan orang hutan. Iyalah, berarti tidak boleh memanusiakan orang hutan ya. Iya. Berarti salah kaprah manusia biasanya kalau menganggap orang hutan itu udah mirip dengan manusia, kelakuannya bagus. Tapi ternyata itu sebaliknya ya. Sebaliknya, dan mereka tuh lucunya cuma pas kecil, Bu. Nanti ketika udah besar, mereka kekuatannya udah lebih besar dari kita. Satu orang hutan dewasa itu kekuatannya lebih dari 6 orang hutan dewasa yang sama besar berat badannya. Jadi bisa dibayangin ketika dia udah tumbuh besar dan ya seenaknya di rumah atau apa, itu akan mengganggu sekali, dan ya sifat binatangnya akan ada gitu, karena bukan manusia
Iya. Semanusia-manusianya orangutan tetap orangutan. Sifat binatangnya ada, sifat manusianya ada, itu yang repot ya. Iya, repot itu, Bu. Iya. Saya jadi membayangkan terus ini. Nah, kemudian kalau misalnya kan panggung teater itu harapan kita semua kan, termasuk saya, Iya. semoga bisa menjadi primadona begitu. Termasuk di Kota Palangkaraya ini, semoga nanti teater yang dipimpin Hafiz juga bisa menjadi primadona. Nah, yang paling bagus diangkat ke seni pertunjukan itu isu, selain sebenarnya orangutan itu termasuk isu lingkungan juga ya. Iya. Isu lingkungan yang lain selain tadi memang gambut ada disinggung sedikit juga ya. Karena juga gambut itu memang yang paling terkenal juga ada di Palangkaraya. Nah, selain orangutan kemudian gambut, isu lingkungan yang paling bagus diangkat apa lagi kira-kira? Ini apa ya? Hutan perawannya. Wah. Selain hutan perawannya. Selain hutan perawan, banyak banget sih harta karunia Kalimantan tuh sebenarnya alam. Jadi Baru-baru ini ya bajakah, daun sungkai, apalagi ya? betul. Nah, ketika bajakah kita kupas kayak terus kita jadikan sebuah pertunjukan, itu juga sangat memungkinkan. Banyak banget sebenarnya yang nggak dipunyai teman-teman di luar di pulau yang lain. Itu yang bisa kita angkat. Dan ya itu keunggulannya Kalimantan Tengah, ya punya alam, di alam itu ada ya tadi itu gambut, ada hutan keranggas yang juga nggak kalah sama gambut, walaupun memang lebih terkenal gambut. Terus juga ke pesisir kita bisa ketemu sama si bakau. Iya. Bagaimana kalau si bakau itu kita angkat di sebuah seni pertunjukan, fungsinya dia menjaga apa namanya pesisir, itu sangat menarik sekali. Iyalah. Jadi saya ingat dulu ada penelitian salah satu profesor di UPR, Pak Nyom, almarhum sih rasanya udah meninggal. Beliau pernah meneliti air tengkiling itu ternyata juga nol, kumannya nol, tidak ada. Jadi Itu tahun berapa itu? Barangkali sekitar 2010 kayaknya, sudah 10 tahun yang 2000, lalu. iya. Jadi ternyata, nah itu dia, air di tangkiling itu kalau langsung diminum sebenarnya aman. Berarti hebat ya. Kalau dipikir-pikir di Kota Palangkaraya kan Betul. ada air tangkiling. Kemudian ada lagi salah satu profesor juga di UPR itu pernah meneliti biji jarak. Nah, dia udah menciptakan juga tuh untuk bahan bakar, sampai dia ciptakan kompornya juga. Nah, hasil-hasil penelitian itu kan itu secara akademis ya itu menjadi hasil penelitian. Tapi ketika kita Bawa ke seni pertunjukan tuh sangat bisa. Iya, keren ya. Sangat keren. Karena udah punya filosofis dan manfaatnya itu. Saya jadi berpikir ke arah situ ya. Ayo, Bu. Gara-gara malam ini nih bertemu Hafiz. Terima kasih karena mengundang Hafiz, akhirnya banyak ide-ide bagus yang ya selama saya mau wawancarai kok banyak muncul sambil berpikir, sambil menghayal-hayal juga. Betul. Memang bertemu dengan orang teater tuh pasti seru ya biasanya ya. Seru Bu. Tahan kita ngobrol. Nah, biasanya juga bisa ngobrol sampai jam 12 malam. Iya, asal ada kopinya. Waduh. Kopi tenang, ada Yulia yang nanti akan Asik. menyiapkan. Nanti asal istrinya jangan marah saja. Biasanya saya paling anti membuatkan kopi, entahlah. Karena biasanya kalau saya membuatkan kopi, nah itu dia. Orang biasanya para laki-laki akan suka dengan perempuan yang suka membuatkan kopi. Waduh, mantap. Nah, itu kan beresiko itu. Beresiko kalau disukai nanti ya. Iya, beresiko kalau disukai. Sebenarnya orang-orang kan suka kalau disukai orang itu dia suka. Iya. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak nyaman juga ketika gara-gara kopi. Itu dia ya. Kopi ya, Bu. Bukan kopit. Gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Iya. Kan banyak kejadian orang sampai bercerai gara-gara kopi. Waduh. Itu bisa juga dibawa ke dalam seni pertunjukan tentang kopi yang berbahaya. Tapi tidak dimasukkan sianida kan. Oh iya. Nah, terakhir harapan Hafiz untuk generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah. Iya, harapannya sih sebenarnya yang paling ini ya sebenarnya tuh ini tuh sudah bukan zamannya untuk berkompetisi lagi. Zamannya apa? Berkolaborasi. Iyalah, betul juga. Iya, itu yang kita bawa dari proses Bakti Budaya Jarum Foundation kemarin. Kita ketemu sama
salah satu ininya teater koma, mereka bilang ya tentang keanggotaan, nggak usah pusing tentang keanggotaan yang Semakin hari semakin sedikit begitu ya. semakin hari semakin sedikit, itu nggak usah pusing karena ketika kamu melabeli orang yang datang terus itu, oh ini ITB, oh ini bukan, oh ini, ketika kamu melabeli itu hanya membuat tembok. Iya. Makanya sekarang format di ITB kita tidak memusingkan keanggotaan. Ketika dia masuk dan berproses terus dia bilang aku ITB, ya udah terserah, itu urusanmu. Aku tidak memaksa. Nah, terus yang kita bawa sekarang adalah format kolaborasi. ITB sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan siapapun. Kita udah kolaborasi sama Sendera Tasik, kolaborasi sama beberapa teman-teman di SMA. Terus terbuka sekali untuk berkolaborasi sehingga gagasan-gagasan tuh nggak mentah. Ketika berkompetisi tuh udah saling sikut. Wah ini kamu nih teater apa? Wah kamu nih jangan, kamu tuh oh ini teater apa nih lain, teaterku yang harus maju. Wow itu sudah nggak zaman. Aku berpikir dengan proses sejauh ini kolaborasi itu paling penting. Nah harapanku yaitu tadi untuk teman-teman yang masih berjiwa muda kan biasanya memang kompetisinya masih tinggi karena berlomba-lomba mencari pengakuan. Iya. Nah, kupikir perlu direm-rem untuk kita bisa masuk berkolaborasi. Nggak rugi sih sebenarnya, maksudku bukan sebuah kerugian yang besar ketika sebuah karya itu diakui milik bersama. Iya. Tidak memunculkan bahwa ketika karya ini karyaku loh, lain Bu Hanikam. Bu Hanikam tuh cuma ngebantu, ini karyaku. Nah itu yang berbahaya aku pikir, karena aku pernah berada di level itu dan sama sekali tidak membuat membuat nyaman dan membuat baik tuh enggak. Dan ketika berkolaborasi membuat banyak kemungkinan tuh bertemu. Aku bertemu sama teman-teman Sendera Tasik, terus sekarang aku ketemu sama Ibu misalnya, ketemu sama Arbendi dan teman-teman. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa berkolaborasi bikin sesuatu. Wajib itu. Saya sekalian promosi juga. Mantap. Di tempat kami ada teater tunas. Nah, iya. Udah lama tuh, dari tahun 1998 ada. Dan saya beberapa kali nonton pertunjukannya, Bu. Nah, itu dia, wajib kita kolaborasi begitu. Siap, Bu. Itu mahasiswa di PBS ini baik-baik orangnya. Betul. Rajin-rajin dan santun-santun. Asik. Serius. Dan hati-hati, cantik-cantik. Waduh. Tapi bisa bikin kopi nggak, Bu? Ini tadi kan yang membuat siapa? Mahasiswa. Salah satu mahasiswa. Ini maaf ya istrinya yang nonton ya. Ini pulang nih kayaknya aku tidur di luar kayaknya. Ya, tidur di luar ya. Tapi biasanya seorang pekerja seni yang paham betul pekerjaan suaminya, dia akan mendukung. Mudah-mudahan, Bu. Saya kok jadi gugup ini pulang. Ya. Iyalah, pasti didukung kan? Didukung. Nyatanya ikut datang juga kan istrinya? Itu dipantau. Ya, dipantau ya. Makanya hati-hati menjawabnya tadi ya. Iya, saya keringetan nih. Iya. Memang biasanya strategi kalau ada tamu datang ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu yang membuat kopi wajib cantik. Asik, mantap sekali nih. Saya cinta PBSI. Wajib itu, pas itu. Pas betul. Nanti semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Biasanya di gedung teater itu selalu ramai tiap hari. Ya. Di depan sini juga berproses halaman situ tempat guling-guling teriak-teriak. Pohon-pohon di situ tempat mahasiswa manjak biasanya. Waduh. Wah itu dosennya kan keren, Pak Lukman Hakim Siregar, Pak Dapi dan Pak Hiyatul Aprom. Saya masih belajar dari mereka. Nah terakhir lagi ya, harapan pada istrinya aja dulu. Harapan pada istri. Harapan pada istri apa? Ketika berteater, harapan pada istri dulu. Jadi kalau sebenarnya dulu aku datang ke Palangka, kan dia kuliah di Palangka. Jadi jurusan apa dulu istrinya? PGSD dia. Oh mantap tuh, guru pandai mendidik berarti. Pandai mendidik. Saya terdidik. Jadi ketemu berdua terus kita ngajak ini gimana kak? Kita bikin komunitas kah? Ayo kita bikin. Namanya dulu Institut Teater Bakumpulan. Terus karena kebanjar-banjaran, oke kita ubah jadi Kedayak-dayakan, Institut Tinggang Borneo Teater. Nah dulu orang pertama yang ku ajakin untuk masuk, maksudnya untuk bikin
komunitas ini adalah itu istri. Istri lah. Iya, mantan pacar. Oh, mantan pacar. Oh, keren tuh. Karena yang punya banyak teman kan dia di sini. Aku nggak ada yang kenal. Jadi dia ngajak teman-teman, kita berproses, terus pentas pertama kemarin. Gitu dulu. Tahun berapa pertama kali pentas di Palangkaraya? 2013 bulan Desember kalau nggak salah ya, akhir tahun. Oh, Itu judulnya Siapa Aku, Siapa Kamu. oh di mana tuh pentasnya? KNPI Kota. Oh, keren. Pasti dapat proyek. Tidak, itu tidak. rugi. Oh, rugi. Karena kita bekerja sama salah satu provider, terus disuruh ngejualin kartu. Oh, providernya terlalu sedikit mengasih mungkin. Iya, di tiket tuh. Jadi ya gitu prosesnya. Tapi gue pikir banyak banget teman-teman yang berproses pasti di awal-awal pasti banting tulang dulu. Biasa. Gitu. Biasa. Saya juga sampai sekarang biasanya pakai uang sendiri juga apa-apa. Itu dia. Nalangi. Kalau diganti syukur, kalau hilang ya Ya sudah. ya. Ada yang mencatat. Ada jadi amal jariah. Jadi amal jariah. Nah itu kalau di istri itu. Jadi kupikir sudah sekian tahun dia paham betul aku sebagai apa, terus profesinya sebagai apa. Harapannya bisa tercipta secara profesional juga seperti itu. Wes, mantap. Terakhir deh, untuk semua orang yang ada di Kalimantan Tengah, apa pesannya di penghujung acara kita? Di penghujung acara obrolan budaya. Asik. Kalau pesannya untuk teman-teman di Kalimantan Tengah, kalau pesannya karena aku sebagai ini ya pegiat teater, mulai dari sekarang tuh membangkitkan rasa peka terhadap sekitar. Terlebih karena situasi pandemi. Iya. Nggak usah jauh-jauh dulu untuk berkarir atau berkhayal atau apa, mulai dari yang paling dekat. Karena ketika kita betul-betul menguasai dan tahu sedetail apa yang ada di sekitar kita, pasti akan banyak hal yang bisa diperbuat gitu. Misalnya apa ya? Kita tadi belum bahas ya di masa pandemi. Iya, misalnya salah satu kayak banyak sudah sekarang teman-teman bergerak ketika ada yang isolasi mandiri di rumah, dan mereka kan terbatas ya, termasuk akses untuk makan dan minum segala macam. Nah, kupikir penting kita untuk mengenali tetangga kita atau di komplek kita atau di daerah kita siapa saja yang isoman, dan kita bisa support dengan apa yang kita bisa, entah itu makan, entah itu apa. Dan yang perlu dipikirkan gak cuma yang isoman. Misal yang isoman adalah ibu atau bapak, sementara di tempat lain ada anak-anaknya yang juga gak bisa makan, kan itu juga perlu dipikirkan. Itu sih yang paling dekat dengan kita. Iya, nasihat yang sangat bagus sekali. Saya ingat nasihat itu sama dengan Pak Lukman Hakim Siregar tuh selalu mengingatkan saya kalau mau menyumbang itu lihat dulu tetanggamu. Sudah pada makan semua atau ada yang kelaparan. Jadi kita tuh tolong yang di sekitar kita dulu. Wah, itu nasihatnya bagus sekali, itu mantap tuh. Biar kita selalu punya rasa peka. Tidak pelit begitu ya. Tidak pelit. Itu kalau orang pelit tuh bahaya. Sebenarnya kalau kita sadar apa yang kita beri itu akan kembali kelipatan 10 kali. Betul, dengan bermacam bentuk. Iya, dengan bentuk kesehatan pasti. Bisa bentuk kesehatan dan umur panjang. Umur yang panjang. Amin. Ini jadi doa. Iya, karena kata Uwah, suka nonton Uwah? Atau Adi Hidayat. Oh ya, Adi Hidayat tahu. Ada kalau Uwah Ustadz Abdul Somad. Saya ketahuan jarang nonton ceramah jadinya dulu. Wah, Ustadz Adi Hidayat. Iya. Dia kalau menjelaskan itu keren. Saya kalau ingat kalau dia bicara, jadi kesana lah ceritanya. Bukan hanya sedikit. Betul. Jadi ketika sampai rezeki kita, katanya sampai umur kita. Makanya nggak apa-apa lah kalau misalnya habis dikasih rezeki sedikit, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, boleh. Jangan, kalau saya mau dikasih banyak tapi saya sumbangkan sebagian ke keluarga. Habis. Bercanda. Itu obrolan terakhir ya.
Baik, kita sampai di penghujung acara. Siap. Terima kasih untuk kedatangannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Jangan lupa nanti kalau sudah tidak pandemi nanti berkunjung ke Teater Tunas di depan Gedung N. Asik, siap. Makasih. Bu. Itu mahasiswanya cantik-cantik di situ. Wah, promosi lagi. Saya promosi nih, maaf istrinya ya. Ayo kita tutup sama-sama. Oke, siap. Nanti Gimana nih, Bu? sebagai begini, obrolan budaya makin berbudaya. Makin Ayo, berbudaya, siap. 1, 2, 3. Obrolan berbudaya. Obrolan budaya. Astagfirullah, ini dia saya. Gara-gara tidak membaca Robis Roli Saudri tadi. Iya, Saudri. Ya, mari. Obrolan budaya. Obrolan budaya makin berbudaya. Iya.